Sudah dimulai dari tahun lalu, sejak pandemi kemarin melanda, perusahaan-perusahaan melakukan berbagai cara bagaimana agar customer-nya, kliennya bisa terus engage dengan mereka. Dari yang mulai merapikan websitenya, sosial medianya sampai kelihatan bagus dan elegan, sampai ada yang membeli aplikasi-aplikasi untuk bisa tetap engage dengan customer dan juga sekaligus memonitor karyawannya yang bekerja dari rumah. Nah, saya ingin share tentang pengalaman yang dialami oleh Ian Campbell. Ia adalah CEO dari Nucleus Research. Dia bercerita kalau di awal tahun ini, 2021, dia sempat mampir ke salah satu Apple Store di kota tempat dia tinggal. Kita semua tahu kalau Apple Store adalah salah satu yang terbaik dalam hal memberikan pelayanan kepada customer. Tapi di sini kisahnya berbeda. Di salah satu toko Apple tersebut, ceritanya Ian mendapatkan pengalaman buruk, pengalaman yang tidak menyenangkan. Ada satu frontliner yang memberikan servis yang buruk kepada dia. Sehingga yang tadinya dia niat beli, pada akhirnya dia nggak beli apa-apa karena udah kadung kecewa. Nah, karena perusahaan Ian ini, Nucleus Research itu adalah bergerak di bidang jasa konsultan yang berhubungan dengan customer relation, maka Ian mulai menghubung-hubungkan antara aplikasi CRM dengan orang-orang atau frontliner yang ada di lapangan atau yang kontak langsung dengan customer. Dia mulai dengan pertanyaan, bagaimana kita dapat mengenali frontliner yang kerjanya nggak beres? Apakah bisa teknologi memperbaiki masalah frontliner tersebut sebelum masalah ini berdampak buruk terhadap sales di kemudian hari? Terus dia mulai ngitung, kira-kira ROI-nya berapa ya, return on investment dari perusahaan yang memakai aplikasi CRM ini. Dan Ian menemukan kalau sampai tahun 2014, perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi ini rata-rata nilai pengembalian labanya adalah $8,71 untuk setiap dolar yang diinvestasikan. Berarti ini udah lumayan bagus karena sudah lebih dari 100%. Dan di masa pandemi lagi, lebih banyak perusahaan yang mengadopsi aplikasi CRM ini. Jadi selain untuk menjaga engagement dengan customer, perusahaan itu juga dapat mengatur sebenarnya berapa jumlah pegawai yang mau mereka pakai, karena ketahuan di situ. Apalagi di masa pandemi ini, pendapatan perusahaan itu kan berkurang. Jadi salah satu cara untuk mengurangi biaya, fixed cost-nya, itu adalah dengan mengurangi jumlah pegawai. Kita tahu di negara barat itu upah minimum di sana kan cukup tinggi ya. Di Kanada aja itu bisa sampai $17 per jam. Nah, karena tinggi inilah aplikasi CRM itu dianggap cukup membantu perusahaan mendapatkan paling nggak ekstra oksigen. Selain aplikasi CRM, ada aplikasi lain yang juga diminati, yaitu aplikasi untuk merekrut karyawan. Ada satu software yang menggunakan teknologi terkini, Artificial Intelligence, yang dikeluarkan oleh Reflexis dan juga Blue Yonder. Ini aplikasinya sanggup untuk mengidentifikasi dan meramalkan siapa yang kira-kira akan menjadi penjual terbaik dalam beberapa bulan ke depan. Hebat ya, padahal itu karyawan itu belum direkrut. Tapi sayangnya ya, walaupun karyawannya ini sudah melalui proses screening, fakta di lapangan bisa menjadi berbeda. Yang terjadi itu malah kebalikannya. Ian Campbell mengatakan begini, di masa mendatang, pelaksanaan training, pelatihan bagi karyawan yang dilakukan itu tetap memerlukan hadirnya seorang manajer, seorang koordinator yang wujudnya manusia, bukan mesin. Kenapa? Karena inilah langkah terakhir untuk memastikan para karyawan atau frontliner tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer-nya. Jadi ujung-ujungnya tetap ada fungsi manusia lagi di situ. Karena mesin tidak dapat menciptakan suasana yang dilakukan manusia seperti tertawa, berempati, berdiskusi saat berinteraksi dengan customer. Sebagai penutup, masih ingat waktu Ian Campbell punya pengalaman buruk dengan Apple Store tadi? Dia bilang dia kapok untuk datang ke toko itu lagi. Katanya masih ada kok toko-toko Apple yang ada di sekitar sini. Dan saya bisa menemukan toko Apple tersebut dengan menggunakan Google Maps
yang aplikasinya ada di handphone Samsung saya yang terbaru. Lucu ya?